Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video animasi pembelajaran matematika. Teman-teman, sebagaimana yang telah teman-teman baca di awal video, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kesebangunan bangun datar. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, teman-teman silakan simak dulu ya ilustrasi berikut. Let's go! Pada suatu hari yang cerah, ada seorang bapak tua, kita sebut saja Pak Syafiq. Beliau ini dikenal sebagai seseorang yang selalu ingin tahu terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, pada hari tersebut, beliau tiba-tiba berkeinginan untuk mengukur tinggi sebuah pohon yang ada di samping rumahnya. Nah, namun karena usia yang sudah cukup tua, beliau tidak bisa mengukur tinggi pohon tersebut dengan cara menaiki pohonnya. Nah, bisakah teman-teman membantu Pak Syafiq untuk mengukur tinggi pohon tersebut? Sebelum kita mengukur tinggi pohonnya, kita pelajari dulu yuk teorinya. Baik teman-teman, teori yang akan kita gunakan untuk membantu permasalahan Pak Syafiq adalah teori tentang kesebangunan. Nah, apa sih itu kesebangunan? Dalam matematika, kesebangunan disimbolkan dengan tanda seperti ini. Jadi, jika kamu menemukan tulisan seperti segitiga ABC dihubungkan dengan tanda kesebangunan dengan segitiga XYZ, maka kedua bangun datar tersebut, yaitu segitiga ABC dan segitiga XYZ, bisa dikatakan sebangun. Nah, dua bangun datar dapat dikatakan sebangun jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Atau yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak mempunyai perbandingan yang sama. Nah, yang mesti kita pahami dalam kedua syarat ini berlaku hubungan implikasi. Artinya, ketika salah satu syarat telah terpenuhi, maka syarat yang lain pun otomatis terpenuhi juga. Oke, untuk memastikan bahwa pemahaman kamu terhadap syarat-syarat kesebangunan sudah benar, sekarang coba kamu perhatikan kedua segitiga di bawah ini. Di bawah ini terdapat segitiga ABC dan segitiga RST. Kalau bisa kita melihat secara sekilas, karena kedua segitiga ini memiliki bentuk yang sama, kita akan mengatakan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Nah, apakah kedua segitiga ini memang benar-benar memenuhi kedua syarat yang telah kita ketahui sebelumnya? Coba sekarang kita perhatikan. Dari ketiga titik sudut kedua segitiga, terdapat titik-titik sudut yang seletak. Di antaranya sudut A seletak dengan sudut R, sudut B seletak dengan sudut S, dan sudut C seletak dengan sudut T. Berdasarkan besar sudutnya, sekarang coba kita perhatikan besaran sudutnya. Sudut A seletak dengan sudut R memiliki besaran yang sama, yaitu 90 derajat. Sudut B seletak dengan sudut S juga memiliki besar sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Dan yang terakhir, sudut C seletak dengan sudut T juga memiliki besaran sudut yang sama, yaitu 30 derajat. Nah, dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa kedua bangun datar ini telah memenuhi syarat yang pertama dari syarat kesebangunan. Nah, sekarang kita penasaran dong, apakah kedua segitiga ini juga memenuhi syarat yang kedua? Karena yang kita tahu, kedua syarat kesebangunan itu bentuknya itu implikasi kan ya. Jadi ketika salah satu sudah terpenuhi, otomatis yang keduanya itu sudah terpenuhi. Sekarang mari kita buktikan. Karena tadi kedua segitiga ini sudah memenuhi syarat yang pertama, semestinya kedua segitiga ini juga memenuhi syarat yang kedua. Coba sekarang kita perhatikan sisi-sisi dari segitiga ABC dan segitiga RST. Sisi-sisi yang seletak yaitu sisi AB seletak dengan sisi RS, sisi BC seletak dengan sisi ST, dan yang terakhir sisi AC seletak dengan sisi RT. Coba kita perhatikan angka-angkanya teman-teman. Yang pertama, sisi AB seletak dengan sisi RS. Nah, dari syarat kan kita ketahui perbandingannya itu sama. Coba kita sekarang dari segitiga yang kecil menuju segitiga dibanding segitiga yang besar. Sisi AB dibanding sisi RS, atau kita tuliskan sisi AB per sisi RS itu sama dengan 3 cm per 9 cm. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/3.
Oke, sekarang kita lihat sisi-sisi yang seletak yang lain, yaitu sisi BC seletak dengan sisi ST. Sekarang kita lihat perbandingannya. BC per ST itu sama dengan 5/15, atau bisa kita sederhanakan 1/3. Sekarang kita lihat lagi sisi yang seletak yang terakhir, yaitu sisi AC dibanding sisi RT. Kita lihat perbandingannya, teman-teman. AC per RT itu sama dengan 4/12, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, perbandingan dari sisi-sisi yang seletak ini sama, yaitu 1/3. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan, karena segitiga ABC dan segitiga RST ini memenuhi kedua syarat dari syarat-syarat kesebangunan, maka kita bisa katakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga RST. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke contoh soalnya ya, teman-teman. Pada soal mengatakan, jika ABCD dan PQRS sebangun, tentukan panjang PQ. Nah, teman-teman silakan perhatikan gambarnya. Mungkin di sini teman-teman akan merasa bingung karena sebelumnya kita membahas konsep kesebangunan pada segitiga. Nah, mengapa pada contoh soal ini menanyakan tentang kesebangunan pada persegi panjang? Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu bingung, teman-teman tidak perlu khawatir, karena sejatinya konsep kesebangunan akan berlaku pada seluruh bangun datar. Jadi, konsep kesebangunan ini dan syarat-syarat yang telah kita bahas sebelumnya tidak hanya berlaku pada segitiga, teman-teman, melainkan pada seluruh bangun datar, salah satunya persegi panjang. Nah, sekarang kita mendapatkan soal kesebangunan pada persegi panjang, yang mana kita diminta untuk mencari salah satu panjang sisi persegi panjangnya. Nah, karena pada soal mengatakan bahwa persegi panjang ABCD dan PQRS ini sebangun, maka kedua bangun datar ini akan memenuhi syarat tentang perbandingan sisi-sisi yang seletaknya memiliki perbandingan yang sama. Nah, dengan memanfaatkan syarat tersebut, kita dapat mencari panjang PQ. Nah, gimana caranya? Oke, langsung saja. Kita tahu bahwa perbandingan sisi-sisi yang seletak pada kedua bangun datar yang sebangun memiliki perbandingan yang sama, kan ya? Jadi, kita bisa tuliskan bahwa AD per PS akan sama dengan AB per PQ. Nah, sekarang kita substitusikan panjang sisi-sisi yang telah diketahui pada soal, yaitu AD sama dengan 4, PS sama dengan 6, AB sama dengan 16, dan PQ adalah sisi yang akan kita cari tahu panjangnya. Sekarang kita substitusikan panjang-panjang sisi tersebut. Kita tuliskan AD per PS menjadi 4/6 akan sama dengan 16 per PQ, karena panjang AB sendiri 16. Nah, dengan melakukan perhitungan, teman-teman akan memperoleh panjang PQ sepanjang 24 cm. Nah, begitu cara mengerjakan pada soal-soal kesebangunan. Jadi, teman-teman harus memahami bahwa kesebangunan ini berlaku pada seluruh bangun datar. Oke, setelah kita menyelesaikan pembahasan teori dan contoh soalnya, itu artinya sekarang kita sudah siap untuk membantu Pak Syafiq dalam mengukur tinggi pohon yang berada di samping rumahnya. Oke, langsung saja kita bantu Pak Syafiq yuk. Baik teman-teman, untuk mengukur tinggi sebuah pohon, kita bisa menggunakan teori kesebangunan dengan cara memanfaatkan bayangan pohon yang terbentuk oleh sinar matahari. Oke, dalam kasus Pak Syafiq, mula-mula kita harus mengukur panjang bayangan yang terbentuk oleh sinar matahari berapa sentimeter. Setelah Pak Syafiq melakukan pengukuran, ternyata diperoleh panjang bayangan pohon yang terbentuk adalah 90 cm. Nah, dalam waktu yang bersamaan, Pak Syafiq harus menancapkan sebuah tongkat sepanjang 80 cm di atas tanah, dan perlu diukur juga panjang bayangan tongkat yang terbentuk oleh sinar mataharinya. Setelah diukur, ternyata tongkat tersebut membentuk bayangan dengan panjang 30 cm. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari tongkat dan pohon tersebut, kita akan peroleh dua bangun datar yang sebangun. Ya, bangun apa coba? Ya, betul sekali, yaitu bangun segitiga, yang mana merupakan segitiga siku-siku. Nah, dengan demikian, kita bisa menggunakan teori kesebangunan untuk mengukur tinggi pohon tersebut. Kita misalkan saja tinggi pohonnya dengan X.
Nah, dengan begitu kita akan mencari nilai X dengan cara kita hitung perbandingannya. Dari konsep kesebangunan, kita tahu bahwa sisi-sisi yang seletak akan memiliki perbandingan yang sama. Itu artinya kita bisa menuliskan X per 80 akan sama dengan 90 per 30. Sekali lagi, X per 80 akan sama dengan 90 per 30. Nah, kenapa? Karena dalam hal ini pohon akan seletak dengan tongkat dan bayangan pohon akan seletak juga dengan bayangan tongkat. Nah, dengan demikian kita akan melakukan perhitungan yaitu X per 80 akan sama dengan, untuk ruas kanan kita sederhanakan karena 90 ini bisa dibagi dengan 30, yaitu akan menghasilkan angka 3. Itu artinya nilai X, kita akan memperoleh nilai X dengan cara mengalihkan 80 dikali 3 atau 3 kali 80 sama saja ya. Jadi kita akan peroleh tinggi pohon yang ingin diketahui oleh Pak Syafiq yaitu 240 cm atau 2,4 meter, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang teori kesebangunan? Kalau masih belum, silakan teman-teman tonton lagi ya videonya dari awal. Sekali lagi, selamat belajar, terima kasih, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.